Selamat malam. Hari ini 1 Desember 2025 pukul 19.46. Eh, untuk web 3 analisis dan visualisasi data dengan saya Sigit Adityo. Eh, Sekarang web untuk kelas 188 ya, tapi pesertanya masih kosong. Kalau sampai nanti masih kosong, saya akan menggabungkan dengan rekaman pada kelas sebelumnya, biar tidak 2 kali record. Terima kasih. Selamat malam, Bu Dini. Suara saya kedengaran, Bu Dini? Selamat malam Pak, terdengar Pak. Oh ya, Bu izin ini ya, nanti saya menggunakan record yang dari, oh ini ada Bu ini ya, udah 2 ya, oke. Baik, oke. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Dini dan Bu Hanani ya. Terima kasih atas waktunya untuk hadir di Tuweb 3 kali ini. Ini untuk Tuweb 3 ya. Tugas-tugasnya udah semua ya Bu, 1, 2, 3-nya? Sudah Pak? Ya, baik. Oh sudah Pak. Ya, ya, alhamdulillah. Oke, Bu. Berarti mungkin nilainya besok, ini hari Selasa, udah ada. Kemudian untuk apa? Untuk ujiannya nanti 30 soal ya. Jadi dipersiapkan aja yang dari e-learning. Saya sendiri kurang tahu seperti apa bentuknya, cuman itunya 30 soal. Ujian akhirnya nanti dari tugasnya juga cukup banyak. Nah, besok masih ada web 4, tapi kalau memang masih nggak bisa mengikuti ya lihat recordnya aja juga bisa. Sebenarnya ini kelas ketiga sih untuk hari ini. Kemudian saya ini aja ya, mengulang singkat aja ya Bu, yang apa yang materi dari itu web 2 ke 3. Oke, nah ini analisis dan visualisasi data untuk kelas 188 web 3 sekarang ya. Nah, untuk yang kita akan bahas tentang definisi dan karakteristik data hilang ya. Artinya jika
kita ngumpulin data atau ada data besar yang kita kelola itu pasti mungkin akan ada kemungkinan data-data yang nggak ada yang bisa disebabkan eh, oleh pengumpulan data yang error atau tidak ada respon, kerusakan data atau prosedur dan penanganan data. Nah, itu tipe data hilang itu ada 3 tipe. Missing completely at random berarti hilangnya itu secara acak, completely random, benar-benar acak itu. Kemudian missing at random ya acak aja. Kemudian missing not at random, jadi ada suatu pola misalnya data tertentu hilang, data dengan pola tertentu hilang. Kemudian data yang hilang tersebut bisa menyebabkan dampaknya ya bias, artinya view kita atas keseluruhan data menjadi tidak valid. Kemudian juga penurunan kekuatan statistik, jadi perhitungan-perhitungan juga oh ini kurang tepat lah untuk dipakai. Kemudian kesulitan dalam generalisasi, jadi tidak bisa mewakili secara keseluruhan karena ada data yang hilang atau tidak valid. Nah, untuk mendeteksi data hilang itu ada beberapa metode, bisa menggunakan analisis deskriptif, kemudian juga visualisasi data. Nah, apa yang terjadi jika data hilang? Yaitu dilakukan dengan penghapusan baris atau kolom, kemudian juga dengan imputasi sederhana, kemudian juga imputasi berganda atau multiple imputation, kemudian juga modeling predicting imputation. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang imputation ini. Nah, setelah dilakukan penanganan data hilang tadi, dilakukan analisis sensitivitas, yaitu menilai bagaimana metode-metode tadi mempengaruhi hasil analisis. Jadi kira-kira akan berdampak atau tidak. Nah, ini adalah contoh data yang hilang kemarin ya. Kita coba eh, bersama-sama di area. Nah, ini terlihat bahwa untuk edge nomor 3 dan edge nomor 7 ini NA atau not available. Nah, ini kan jadinya tidak valid. Oh, ini ada yang income-nya 55.000 ini, edge-nya berapa? Atau sebaliknya ada yang usia 40 ini, edge-nya berapa? Nah, itu beberapa eh, mendeteksinya, yaitu pertama dengan misalnya dengan komen ini call sums is NA, jika tidak not available is not available. Disamerikan berapa? Oh, yang hilang di edge ada 2, yang hilang di income ada 2. Nah, jadi totalnya sum is not available ada 4 ya. Nah, kemudian untuk visualisasinya menggunakan package Vim ya. Jadi ini kalau install Vim pertama tidak ada package tersebut. Jadi memang harus diinstal sendiri dari menu package di Vim tersebut. Kemudian setelah diinstal baru komennya bisa dijalankan. Di sini terlihat bahwa variabel ini yang hilang adalah untuk edge adalah 0,2 karena 2/10, yang income-nya juga 0,2. Untuk ID-nya itu tidak ada yang hilang atau 0. Nah, kurang lebih ini yang hilang seperti ini di grafiknya itu menggunakan Vim ya. Nah, kemudian dilakukan imputasi dengan memasukkan nilai. Nah, memasukkan nilai itu ada beberapa metode. Yang pertama kita coba dengan nilai yang sifatnya statis. Maksudnya kita hitung dulu nilai min-nya atau rata-rata. Nanti otomatis kan akan menghitung nilai min. Kemudian dimasukkan ke angka eh, yang hilang tadi. Tadi kan di nomor 4 sama 9 kalau nggak salah. Nah, ini udah tadi dengan 68125. Kemudian juga bisa juga dilakukan dengan memasukkan nilai median. Ini juga saya belum cek lagi nih kenapa angkanya bisa sama, apakah min sama mediannya sama. Kemudian menggunakan library Mice atau Mice. Nah, itu melakukan untuk imputasi bergandanya.
Dia melakukan perhitungan yang panjang terlebih dahulu, kemudian summary-nya ini dia melakukan prediksi kira-kira nilainya berapa, kemudian setelah diimputasi dimasukkan, ditemukan angka lagi. Ini setelah diimputasi dengan yang ini ya Mice tadi, datanya sudah terisi. Nah, ini yang tadi disampaikan untuk teknik penanganan data hilang itu ada yang pertama yang harus dilakukan adalah mengecek data hilang. Nah, itu jumlah dengan RR-nya sendiri itu call sums, cek jumlah data hilang per kolom. Jadi yang dalam satu kolom hilang. Kemudian untuk di sum sendiri itu total data hilang dalam keseluruhan dataset itu ada berapa seats ya kalau di Excel, berapa item data. Kok seats, apa sel. Nah, kemudian untuk visualisasinya itu menggunakan library, bisa menggunakan library ggplot 2, Naniar, dan juga menggunakan kemudian setelah diketahui data yang hilang tersebut dilakukan menghapus data. Yang menghapus data dapat dilakukan dengan menghapus baris, menggunakan komen tersebut, not available data dalam satu baris yang hilang, atau menghapus kolom data hilang. Nah, ini sesuai dengan karakter dari tabel yang digunakan. Jadi jika misalnya tabel panjang, itu yang dihapus satu kolom sih tidak apa-apa ya, maksudnya oke, misalnya cuma ada 5-10 row gitu. Tapi kalau kayak tadi ada age sama income yang dihapus kolomnya kan datanya jadi nggak bisa dipakai ya, income-nya hilang, itu cuma ada data age saja. Buat apa data age saja? Tapi kalau yang dihapus barisnya satu baris tidak akan berdampak signifikan pada kualitas data tersebut. Begitu juga sebaliknya, tergantung struktur atau pola tabel yang digunakan. Kemudian juga bisa menggunakan visualisasi untuk mengevaluasi data hilang. Nah, itu menggunakan beberapa library, misalnya Amelia, dan juga Mismap, kemudian juga Vim yang dicoba tadi. Kemudian nah, yang berikutnya adalah data yang hilang tadi diisi itu bisa dengan nilai tetap. Nah, misalnya dengan menggunakan atau diisi dengan median, kemudian juga bisa dengan prediksi. Nah, prediksi ini jadi si R-nya sendiri akan menghitung prediksi, mengkira-kira apa nilai berapa yang pantas sesuai dengan untuk dimasukkan di dalam data yang hilang tersebut sesuai dengan pola karakteristik data. Jadi dia akan menghitungnya. Untuk menghitungnya sendiri dia memerlukan beberapa library, misalnya bisa juga menggunakan DMWR. Nah, dia akan menggunakan Nearest Networks, cuman di R saya kebetulan kemarin saya coba belum, library-nya nggak ketemu. KNN imputation-nya juga belum dapat. Nah, itu jadi belum bisa memprediksi nilai yang sesuai yang mana. Kemudian juga menggunakan regresi linear. Nah, itu menggunakan library mesh, sudah bisa kemarin. Kemudian data itu menggunakan mesh tadi yang normal, prediksi jadi kira-kira yang sesuai berapa. Dan setelah diisi baru ada tabel yang sudah terisi dengan benar. Dengan benar dalam kutip ya, maksudnya sudah dikoreksi menggunakan imputasi atau mengisi dengan data lain. Nah, misalnya nilai di atasnya atau di bawahnya, kalau mungkin dia anggap itu lebih valid atau oke ya. Itu bisa mewakili jika nilainya tidak terlalu bervariatif. Kemudian menggunakan untuk penanganan data hilang, R sendiri ada beberapa paket. Misalnya paket mesh tadi, nah itu ada perhitungan tersendiri, misalnya menggunakan multivariate imputation by chance equation. Nah, dia akan menghitung juga. Kemudian juga ada bisa menggunakan paket Wish Forest. Nah, dia akan menggunakan algoritma random forest. Nah, algoritma random forest seperti apa nanti rekan-rekan kalau mau bisa lihat sendiri apa yang dilakukan dalam proses random forest ini.
Nanti data hilangnya diapain? Nah, ini contoh dari penggunaan R-nya untuk teknik data hilang seperti nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa ini dilakukan penghapusan, dilakukan diisi dengan min, maksudnya diisi dengan min. Kemudian, nah ini masalahnya adalah KNN imputation-nya belum bisa digunakan, imputasinya belum bisa digunakan karena library DMWR-nya belum bisa diperoleh. Di error juga KNN imputation. Ya saat DMWR ini satu paket sama KNN imputation sama mesh forest juga. Jadi beberapa error ada di sini. Namun dari error tersebut masih bisa menghasilkan grafik sesuai data yang hilang tadi. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan analisis regresi? Nah, analisis regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara variabel dependen atau yang tergantung dengan dan satu atau lebih dengan satu atau lebih variabel independen yang bebas. Nah, sebelum dilakukan hal tersebut, maka yang harus dilakukan pertama adalah pengumpulan dan persiapan data, bersihkan data dari nilai yang hilang atau missing values tadi. Nah, dapat dilakukan dengan beberapa cara, sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya dengan imputation, Windows-nya sendiri ada beberapa metode dan sebagainya. Kemudian juga outliers. Outliers ini sesuatu data yang di luar kenormalan ya. Jadi misalnya sebelumnya pernah saya contohkan, misalnya ada 10 orang terkaya di dunia itu dimasukkan sebagai data warga negara Indonesia gitu. Nanti data warga negara Indonesia secara statistik valid bahwa akan pendapatan atau tabungan masing-masing warga itu 300 juta misalnya. Secara statistik valid karena semua dijumlah, termasuk Elon Musk, Bill Gates dan sebagainya. Kemudian di rata-rata ketemunya memang besar, tapi nah itu karena outlier, jadi secara statistik valid, tapi secara realita di lapangan tentu akan sangat berbeda atau menjadi tidak valid karena rata-rata tabungannya akan sangat sedikit yang mencapai 300 juta misalnya, kurang lebih seperti itu. Nah, karena hal tersebut mengacaukan atau merusak data perhitungan, maka outlier seperti itu harus dibuang. Jadi misalnya Bill Gates warga Indonesia, dia harus dikeluarin dari perhitungan di rata-rata kekayaan warga di Indonesia karena mengacau ya. Nah itu makanya data yang termasuk outlier ini harus dibuang. Dan data yang tidak relevan itu kurang lebih data yang sifatnya manipulatif atau misalnya ada kita menghitung harga wajar suatu saham. Nah, tapi ada broker mentransaksikan suatu saham dengan harga semau mereka, tapi udah sepakat untuk A olah sangat tinggi karena ada yang mau beli. Nah itu istilahnya menggoreng saham ya. Jadi orang-orang buru-buru, harganya naik, berarti harus dibeli, harus dibeli. Padahal itu cuma permainan kedua broker yang menggoreng saham tersebut. Nah ini sebenarnya data tersebut tidak relevan ya, jadi harus dibersihkan juga. Karena kalau dipakai nanti harga kita menganalisis harga wajar suatu saham itu menjadi tidak valid. Oh ini harusnya tinggi banget, padahal sebenarnya tidak. Karena sebenarnya
fundamental, harganya tidak seperti itu, tapi karena dipermainkan jadi tinggi. Nah, kemudian juga dilakukan eksplorasi data awal, itu menggunakan statistik deskriptif, menggunakan perhitungan mean, median, standar deviasi, dan range untuk setiap variabel. Kemudian juga dilakukan analisis korelasi. Nah, itu menggunakan matriks korelasi, menghitung korelasi antara variabel dependen dan independen untuk mengidentifikasi hubungan linear potensial. Nah, menggunakan ini ya, heat map ya, peta heat map kan mungkin rekan-rekan tahu yang ada yang kayak peta panas, yang panas sebelah mana, nah itu yang korelasinya lebih besar. Nah, ini menggunakan peta heat map untuk visualisasi matriks korelasi. Nah, kemudian metode analisis regresi berikutnya yaitu eksplorasi. Nah, ini lebih lebih luas ya. Ini bisa dipelajari juga di apa di e-learning di PDF itu, menggunakan model regresi berganda ya, melakukan regresi linear berganda jika memiliki lebih dari satu variabel independen. Kemudian interpretasi koefisien, evaluasi koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Nah, dan juga diperlukan uji asumsi model, apakah model yang digunakan untuk analisis tersebut sudah sesuai. Bagaimana menilai suatu modelnya sesuai? Nah, itu menggunakan misalnya normalitas residual, apakah residual model terdistribusi normal. Nah, kemudian juga varian residual konstan, kemudian juga apakah residual independen satu sama lain, mungkin adakah multi kolinearitas antara variabel independen. Jadi ada beberapa uji asumsi model ya. Dan juga untuk model regresi sederhana, eh, digunakan jika hanya memiliki satu variabel yang independen. Kemudian juga menggunakan koefisien jika memahami dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Perbedaannya itu ya sederhana sama interpretasi koefisien. Nah, kemudian penanganan masalah dalam model transformasi variabel. Jika asumsi tidak terpenuhi, pertimbangkan transformasi variabel seperti logaritma atau pangkat. Nah, logaritma atau pangkat itu memang beberapa kali sering kita gunakan di lab ya, di mata kuliah ini kita akan menggunakan variabel dan pangkat, log dan juga logaritma. Kemudian regresi robust. Regresi robust jika data memiliki outliers dan heteroskedastisitas. Kemudian validasi model. Gimana memvalidasinya? Tadi kan udah tahapannya udah banyak dari pertama uji asumsi, kemudian juga kemudian itu sederhana, itu juga ada masalah dalam model gimana. Karena kita validasi menggunakan validasi silang atau validation untuk evaluasi kinerja model, kita juga dapat menggunakan pembagian data atau center split. Bagi data menjadi data latih dan data uji testing set. Nah, kemudian interpretasi dan pelaporan hasil nanti dibuat temuannya ya dari analisis regresi secara eksplorasi ini. Didasarkan dari hasil regresi termasuk koefisien, nilai pi, dan R squared. Kemudian juga visualisasi hasil menggunakan plot regresi atau grafik ya gambarnya. Kemudian juga plot residual dan plot prediksi vs realisasi. Oh maaf, ini konfirmasi ini. Ya benar konfirmasi. Jadi eksplorasi. Baik, nggak banyak yang saya sampaikan, mungkin besok bisa di ini saya lanjut di web 4. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu Bu Dini atau Bu Hanani, tinggal ini ya menunggu
apa nilai-nilai tugasnya itu ya, sama ujiannya. Udah ada pengumuman ujiannya belum ya, Bu? Baik, mungkin sedang ada di tempat. Baik, terima kasih Bu Hanani dan Bu Dini atas kehadirannya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam ujian dan studi selanjutnya ya. Eh, Selamat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.